Itu di belakang kamu, jawab sang gajah sambil tertawa. Dirasa ada hawa lain, Ara bukan menoleh tapi malah bersembunyi di punggung Samudera, dan itu tentu membuat tanduk Gala tumbuh dah panjang sempurna. Ditungguin pulang malah ke sini. Omel pria itu langsung. Sulit rasanya melepas Ara di rumah utama karena ia selalu cari perhatian pada kakak sepupunya itu. Ara kan ikut Kak Ola, entar kalau Ara pulang sendiri diculik gimana? Bela gadis itu pada dirinya sendiri. Siapa yang mau nyulik kamu? Jajannya aja banyak. Cetus Gala, meski ia cinta dari ubun-ubun hingga jempol kaki tetap saja sering berdebat dan itu justru memberi warna lain baginya yang berjodoh sejak Ara masih di dalam rahim ibunya. Kak Sam yang culik Ara, iya kan? Enggak, Ara gak mau diem. Tolak Samudera. Gala yang merasa menang tentu tersenyum bangga, ia lantas mengajak Ara pulang tanpa bertemu lagi dengan adiknya. Sagara belum datang. Tanya apa yang kembali tinggal berdua lagi di balkon dengan cucu pertama laki-lakinya itu. Jika Pradipta punya Sagara sebagai putra mahkota keluarga pewaris perusahaan, tentu Rahardian punya Samudera. Entah, sepertinya belum. Tapi jika sudah pun ia pasti akan langsung menemui istrinya, sahut Samudera yang berhambur memeluk jajahnya lagi. Memang ada apa? Apa mau tanyakan tentang pernikahan yang sudah diurus apa belum olehnya? Karena kemarin mereka menikah di bawah tangan, jawab apa yang mulai kepikiran sejak kemarin, ia yang bertanya pada adiknya yaitu Momi malah dijawab tak tahu, sedangkan Ziko masih di luar kota. Dan untuk Dedi Riko rasanya malas berhubungan dengan si mantan duda yang merangkap jadi musuhnya juga, selain ipar dengan ipar bersamanya. Iya. Dede juga baru ingat. Mungkin nanti setelah Sagara lulus sekolah. Apa pikir cukup papaimu saja yang menikah usia belasan? Tapi Sagara jauh lebih parah dari si buaya cengeng. Suara gelak tawa apa begitu renyah sampai rasanya tak rela jika harus kehilangan. Jika sudah ada jodohnya lalu apa lagi yang ditunggu? Sahut Samudera lagi, dan keduanya menoleh saat mendengar suara Salam. Panjang umur, keke apa? Apa? Lagi ngomongin Saga ya? Tanyanya yang diiyakan oleh si cucu pertama. Sagara yang sudah duduk bersama langsung ditodong banyak pertanyaan dari apa seperti yang tadi pria baya itu bicarakan pada Samudera, apa hanya tak ingin sesuatu bisa merugikan kaum wanita jadi semua harus jelas termasuk status dalam pernikahan. Jangan sampai istrimu sudah hamil, tapi pernikahan kalian masih siri, pesan apa? Emang Sagara udah bisa bikin istrinya hamil? Tanya Samudera yang tak percaya, ia sadar akan hal tersebut karena melihat sepupunya itu kini saja masih memakai seragam sekolah. Bisa dong. Sagara yang sebenarnya malu tetap menyahut dengan percaya dirinya. Dan Samudera langsung menoleh lagi pada apanya yang ia percaya tak pernah berbohong sama sekali, dan sialnya pria itu malah menganggukkan kepala sambil tersenyum. Sontak itu semua membuat Sagara semakin merona menahan malu. Entah dari mana sang gajah tahu hanya saja ia cukup menebak jika keturunan singa tak akan kuat melihat apa yang sudah halal baginya, ternyata apa Reza sendiri hanya saja dulu masa lalunya belum selesai. Tak ingin digoda, Sagara memilih kabur. Ia mencari sosok wanita halalnya untuk dibawa pulang yang ternyata ada di kamar Ama. Alih-alih takut ditodong pertanyaan, mereka malah ditawari makan malam bersama dan menginap di rumah utama. Siapapun tak akan sanggup menolak perintah sang nyonya besar Rahardian. Ceklek. Sagara dan Aisyah masuk ke dalam salah satu kamar yang tak kalah luas dari kamar mereka di rumah. Kali ini Sagara yang mandi duluan karena merasa tubuhnya sudah sangat tak nyaman mengingat ada di pelajaran olahraga yang mengharuskannya berada di lapangan. Kamu ada baju salin? Tanya Aisyah saat suaminya baru keluar dari kamar mandi. Ia yang hanya memakai handuk sebatas pinggang entah kenapa sangat disukai oleh istrinya sebab tergoda dengan bau harum sabun yang cukup mengusik indera penciuman. Ada, kamu sendiri ada gak? Tanya baik Sagara. Ada, kan tadi beli baru, jawab Aisyah malu-malu karena ini adalah yang pertama baginya berbelanja sendiri tanpa suami.
Aisyah yang menceritakan apa saja dan berapa total belanjaannya membuat Sagara tersenyum simpul karena ia sudah tahu lebih dulu dari laporan keuangan yang dikirim padanya siang tadi. Ya sudah pakai, abis ini kita makan malam sama-sama, titah pria itu lagi sembari sekilas mencium pipi Aisyah. Beruntungnya ia tadi hanya membeli gamis biasa, jadi cocok untuk dipakai sekedar di rumah saja malam ini. Setelah rapi, pasangan suami istri tersebut langsung menuju ruang makan. Ola sudah pulang ya? Tanya Aisyah saat menuruni anak tangga. Iya, tadi pulang duluan. Gak apa-apa kan? Aisyah lekas menggelengkan kepala, saat ia bisa diterima baik oleh keluarga Sagara. Kini saatnya ia juga harus bisa menempatkan diri agar tak membuat malu suaminya juga. Makan malam kali ini terasa begitu hangat karena jauh lebih ramai. Tak hanya berdua saja seperti biasanya ia dan Sagara di rumah. Aish, nambah ya, tawar hujan, calon nyonya besar Rahardian yang bergelar dokter bedah. Di antara semua menantu hanya dia yang bukan ibu rumah tangga biasa, ia justru sibuk kuliah bertahun-tahun hingga lulus dan memiliki gelar. Itu semua juga karena mahar yang diberikan suaminya yaitu sebuah rumah sakit. Jika air langsung jatuh miskin, Sagara tentu terkuras habis isi dompetnya hingga penghabisan. Mahar yang dipinta Aisyah memang mudah cukup apa yang ada di dalam dompetnya, yaitu uang tunai bukan ATM yang berisi uang. Dan sialnya itu hanya ada recehan sisa kembalian minimarket, jadilah papanya pingsan saat tahu kelakuan anaknya tersebut. Ini cukup, Moy, jawab Aisyah. Kalau udah jadi istri itu harus banyak makan, karena ngadepin suami itu nguras tenaga, ucap wanita itu lagi. Kamu nyindir aku, sayang? Tanya Air pada istrinya. No. Aku cuma kasih tahu Aisyah aja kok, kekehnya yang membuat sang suami gemas padanya. Lagi dan lagi pemandangan indah ada di depan mata Aisyah yang dimana ia bisa menikmati itu semua sambil terus berdoa dalam hati akan setua mereka bersama dengan Sagara. Pernikahan ibu dan bapak juga sangat rukun tapi keluarga Rahardian sangat menggemaskan jadi tak salah jika Aisyah senang melihatnya karena hubungan suami istri jadi tak monoton tentang hak dan kewajiban, atau tentang rutinitas sehari-hari yang itu-itu saja hingga rasa jenuh dan mual mendera. Rumah tangga tak selalu tentang suami dan istri tapi juga bisa jadi teman, sahabat bahkan musuh untuk berdebat karena untuk menyatukan dua kepala itu sangat-sangatlah sulit, Tuhan juga tak selalu memberi jodoh yang cocok dalam segala hal malah kadang terkesan bertolak belakang, tapi dari situlah kita harus membuat hubungan tersebut jadi searah sejalan. Contohnya Aisyah dan Sagara, mereka tak sama dalam segala kecuali sama-sama saling mencintai. Aisyah yang berlimpah kasih sayang sedangkan Sagara minim perhatian. Aisyah yang sabar, tak banyak bicara dan dewasa siapa sangka disandingkan dengan pria yang manjanya luar biasa jika dengannya, meski di luar terkesan angkuh dan cuek. Ditambah lagi umur yang justru Sagara lah yang jauh lebih muda dari istrinya, jika kurang-kurang cinta tentu ini juga bisa jadi masalah. Namun justru bagi keduanya ini adalah pengerat hubungan di mana apa yang dibutuhkan Sagara ada dalam diri Aisyah. Ia yang manja dan butuh kasih sayang dipertemukan dengan wanita yang biasa memberikan sebuah pelukan rasa nyaman. Sagara yang sedang merayu Aisyah di dalam kamar tetap mendapat sorot mata tajam tak setuju dengan apa yang sedang diinginkan suaminya. Jika dulu pria tampan berkaos putih tersebut bisa bolos kapanpun ia mau tapi seperti tidak dengan sekarang yang harus persetujuan sang istri. Awas saja ya kalau aku tahu, kamu dari rumah pamit sekolah tapi justru nongkrong gak jelas. Ancam Aisyah saat mereka berada di tengah ranjang yang empuknya tak kalah dengan yang di rumah. Loh, justru aku mau bolos sama kamu, sayang, ujar Sagara masih memohon. Bahkan sedari tadi ia sudah memasang wajah imut menggemaskan tapi tak digubris sama sekali. Sama aku. Emang mau ngapain? Tanya Aisyah bingung, rasa-rasanya ini hal paling konyol yang ia alami dalam hidupnya. Ya enggak ngapa-ngapain, pokoknya aku besok gak mau sekolah. Tegas Sagara seperti bocah taman kanak-kanak yang sedang bernegosiasi dengan ibunya. Berani.
Tantang Aisyah yang justru kedua matanya tertuju pada bagian inti sang suami. Mau apa kamu? Hah? Kenapa liatin sostel aku kayak gitu? Tanya Sagara mulai curiga dan ketakutan. Aku pecahkan telurmu, dan ku potong sosismu. Jawab Aisyah dengan nada bicara penuh penekan. Glek. Meski rasanya itu tak mungkin dan hanya ancaman bualan semata, tapi bagi Sagara itu sangat menyeramkan karena bagaimanapun ia baru tahu nikmatnya si sostel yang bercampur aduk dalam tumpukan mie keriting. Belum lagi di pernikahan yang masih bisa dihitung jari lamanya, tentu semua itu lagi hangat-hangatnya sampai ingin terus terulang. Gak gitu juga, sayang. Aku bolos buat temenin kamu di sini. Kalau kamu pulang sendirian juga aku gak tega kamu di rumah sendiri. Jelas Sagara entah serius atau modus, tapi dari tampangnya jelas terlihat ia sangat khawatir. Aku baik-baik saja, Saga. Justru ini adalah kesempatan bagiku untuk dekat dengan keluargamu. Aku tak mungkin selalu berada di sisimu terus-menerus. Mereka sudah menerimaku dengan cara tak membedakan. Kini saatnya aku yang harus tahu diri bagaimana memposisikan statusku yang sebagai istrimu. Bukankah kamu sendiri yang bilang, jika mereka tak ada yang menakutkan? Tanya Aisyah yang ingat betul dengan ucapan suaminya tersebut di awal pernikahan. Sagara pun mengangguk, semua itu memang benar karena sampai detik ini ia tak pernah mendengar ada yang berselisih paham satu sama lain, termasuk mendiang mamanya sendiri hingga akhir hayat. Bahkan saat sudah menutup mata saja Sagara merasakan kehilangan dari semua keluarganya. Iya, Ibu Guru. Besok aku akan sekolah, tapi jika aku rindu bagaimana? Boleh pulang kan? Goda Sagara yang langsung membuat Aisyah membuang napas kasar. Sulit untuk serius dengan suaminya kecuali jika sedang mode cemburu, sebab jangan harap ada senyum di wajah tampan suaminya tersebut. Anak pintar, gitu dong, harus rajin belajar biar cepat lulus, jawab Aisyah sambil mengusap pipi Sagara. Lulusku masih lama, abis ini akan kuliah bertahun-tahun, semoga kamu sabar ya, cantik. Aisyah pun terkekeh, demi menjaga kewarasan seringkali ia tak ingin ingat jika bersuami kan anak SMA, bukan karena malu, hanya saja itu dan sangat lucu. Setiap pagi mengantar Sagara sampai depan pintu, bukan pamit untuk kerja tapi untuk sekolah. Belum lagi hampir setiap malam menemaninya mengerjakan banyak tugas. Tapi, ia juga sangat berbangga diri karena tak semua wanita bisa sepertinya. Asal kamu sambil memberikan nafkah tak apa, sekolah ya sekolah tapi jangan abaikan tanggung jawabmu ya, berapapun aku terima dengan senang hati, jawab Aisyah. Kan semuanya aku kasih ke kamu, aku cuma pakai uang jajan dari papa, mommy dan daddy, jawab Sagara, semenjak salah satu kartu ajaibnya diberikan pada Aisyah. Ia tak peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan istrinya dengan uang itu. Karena semua kebutuhan rumah masih Papa Ziko yang menanggung. Iyalah, jatahmu lebih banyak dari jatahku, iya kan? Cibir Aisyah. Meski tak tahu pasti tapi ia bisa menebak berapa nominalnya mengingat Sagara adalah anak tunggal dan cucu laki-laki satu-satunya dalam keluarga Pradipta, jika bukan jatuh padanya, akan kemana lagi harta para orang tua itu nantinya. Tahu gajah sih, cantik, goda Sagara lagi yang kini mencium sekilas pipi Aisyah. Malam yang semakin larut, obrolan pun rasanya sudah kemana-mana membuat mereka akhirnya memutuskan untuk tidur saling berpelukan seperti yang biasa dilakukan akhir-akhir ini. Tapi, baru juga 5 menit Sagara terpejam, ia malah kembali mengerjap. Sayang, aku lapar, bisik Sagara pelan namun berhasil membuat bulu halus Aisyah meremang. Ia tahu jika itu bukan lapar biasa namun luar biasa. Tak ada jawaban dari sang istri membuat Sagara lemas karena tak direspon, padahal bagian inti tubuhnya sudah bergeliat. Kamu udah ngantuk ya? Tanya Sagara. Iya. Ya udah kamu tidur aja, biar aku masak sendiri.